Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan mic beban biar Bismillah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin hadirat, ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi Al-Habib Ali Bahasyim. Mana beliau? Kata Habib Fikri, beliau bertapuk di belakang. Nah, itu sih dia. Maju ber. Mun pian kada maju ulun bulik. Ayo sini Beb, fadhil. Ayo Beb. Allah antum. Pian kada maju bulik ulun nah. Langsung bulik pun jana ulun. Maju sini Beb nah. Ayo. Jalan sini aja. Saking tawadhu'nya beliau karena mau maju ke depan beliau. Dan yang sama-sama kita muliakan juga orang tua kita, orang tua dari Habib Fikri Ibn Ahsan, yaitu Habib Sadiq Ibn Ahsan. Dan yang sama-sama kita muliakan juga Khatibul Majlis, yaitu Habib Fikri bin Sadiq Ibn Ahsan. Dan juga yang dimana tadi telah menyampaikan tausiah kepada kita, nasihat begitu mulia kepada kita, yaitu Ustaz Rifki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia maupun di akhirat. Dan semoga beliau tetap istiqomah untuk mengajarkan kita ilmu agama agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan Ketua RT RW Pembakal yang kada dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada antum semuanya. Dan salam penghormatan yang begitu mulia kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dilancarkan rezeki kita, dipermudahkan urusan dunia maupun di akhirat. Dan semoga orang tua kita yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Dan semoga kita yang hadir di sini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimana telah disampaikan oleh Ustaz Rifki, jadi ulun hanya menyimpulkan berapa poin yang akan Al-Fagir sampaikan. Kira-kira bubuhan pian ini pahamlah bahasa Indonesia. Paham aja kah? Mun kada paham bahasa planet ulun. Jadi yang pertama, tidak lain dan tidak bukan kita duduk di sini, hadir di sini untuk mendapat keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di setiap tahunnya bubuhan pian ini sudah pasti mengadakan, yaitu mengadakan memperingati hari lahir dari manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menceritakan keindahan Nabi Muhammad, tatkala kita ingin menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad, walaupun lautan kita jadikan pena,
Pohon-pohon kita jadikan pena, yang dimana laut-lautan kita jadikan pena untuk mengukir keindahan Nabi Muhammad, itu tidak akan selesai-selesainya, tidak akan pernah habis-habisnya tatkala kita ingin menceritakan keindahan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mendapat keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana yang pertama akan Al-Fagir sampaikan sebelum ulun menjelaskan tentang faedah-faedah kita berselawat, kita hadir majelis ilmu seperti ini. Yang dimana Al-Fagir sampaikan pertama kemuliaan. Tadi sudah Ustaz Rifki jelaskan. Kemuliaan yang dimana tatkala kita hadir di suatu majelis ilmu seperti ini. Kemuliaan tatkala kita duduk hadir di majelis ilmu seperti ini, itu sangat sungguh mulia. Sangat sungguh luar biasa. Tatkala kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita ikuti baginda Rasul. Yang dimana majelis seperti ini yaitu dari salah satu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, yang dimana tatkala umatmu ingin cinta kepadaku, ingin dicintai olehku, maka ikutilah dirimu wahai Muhammad. Maka tatkala kita ingin dicintai oleh Allah, kita ikuti jejak-jejak langkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita telah mengikuti tingkah laku dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kita. Jadi seperti ini, majlis seperti ini yaitu dari salah satu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan di zaman sekarang kita malas untuk duduk di majlis ilmu seperti ini. Majlis seperti ini yang dimana tatkala bubuhan pian dalam 3 hari hatinya tidak pernah diisi dengan Al-Quran, tidak pernah diisi dengan berzikir kepada Allah, takutnya hati kita akan dimatikan oleh Allah dan wafatnya tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi min dzalik. Yang dimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis dakwah ilallah wa dzikri salihin. Yang dimana majlis-majlis taklim diceritakan nama-nama orang soleh, diceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sabunul gulub. Sabunul gulub ini adalah salah satu sabun untuk membersihkan hati kita. Yang dimana hati kita lama tidak pernah diisi dengan ilmu agama, maka kita hadiri suatu majlis ilmu seperti ini. Setelah sabun membersihkan hati kita, maka airlah yang membersihkan hati kita. Wa ma'ul gulub. Seperti kita mandi, amun bubuhan pian mandi bersabun aja, kada disiram air, nyamanlah. Kada ya lah. Nah begitu juga hati kita. Jadi hati kita ini jangan pernah kita anggap sepele. Dalam 3 hari hati kita tidak pernah diisi dengan Al-Quran, takutnya hati kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, itu sangat malas. Bagaimana ingin melawan kemalasan tersebut, kita lawan. Kebanyakan di zaman sekarang kan, untuk hadir kebaikan kita susah. Kalau untuk hadir sesuatu hal yang tidak baik, hati kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak sadar hati kita telah ditutup oleh Allah. Maka kita sangat senang tatkala kita ingin melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dibandingkan kita menghadiri suatu majelis ilmu seperti ini. Jadi jangan pernah kita anggap sepele majelis-majelis seperti ini. Majelis seperti ini itu dapat menghapus 70 majelis ghaflah. 70 majelis ghaflah. Majelis ghaflah ini adalah salah satu majelis yang dimana bubuhan pian selama hidup di dunia ini lalai kepada Allah. Tidak pernah dikerjakan perintah-perintah Allah, dijauhkan dari perintah-perintah Allah. Itu dapat menghapus 70 majelis ghaflah, yaitu tatkala kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Yang dimana majelis ghaflah ini selama hidup kita menghibah orang lain, membuka aib orang lain, ceritakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang lain, berbuat zina kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin menutupi segala dosa-dosa kita, kita hadiri suatu majelis ilmu seperti ini. Itu hanya satu kali kita duduk, itu dapat menghapus 70 majelis ghaflah. Majelis-majelis yang tidak baik intinya. Tapi di baris bawahi, tatkala kita ingin sempurna, maka kita kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di bulan ini, bulan yang begitu sempurna, bulan yang begitu agung, tidak ada lahirnya baginda Rasul, tidak ada lahirnya manusia yang agung, dan tidak akan adanya hari raya Idul Fitri, tidak akan adanya hari raya Idul Adha, yang dimana tatkala tidak ada hari lahirnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini sungguh mulia, sungguh agung. Maka kita gunakan umur kita, kita gunakan lisan kita ini, yang dimana lisan kita selama kita hidup di dunia ini hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana tatkala kita ingin membersihkan lisan kita dari hal-hal yang kotor, maka kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah-faedah salawat ini sungguh banyak, sungguh luar biasa. Jadi ulun teringat satu cerita yang dimana diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang dimana cerita Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh seorang orang tua, yang dimana orang tua tersebut ditinggali oleh anaknya, meninggal dunia, dalam keadaan meninggal dunia. Yang dimana seorang orang tua ini meminta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri agar orang tua ibu tersebut dapat bermimpi dan ketemu kepada anaknya. Setelah itu, setelah diberikan amalan ataupun doa oleh Imam Hasan Al-Basri, keesokan harinya ibu tersebut bermimpi anaknya. Bermimpi anaknya sedang disiksa oleh Allah, sedang dicambuk oleh Allah. Yang dimana orang tua tersebut ketika melihat anaknya telah disiksa oleh Allah, ini ibu tersebut menetesi air mata, menangis beliau. Yang dimana keesokan harinya ibu tersebut mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Yang dimana kata ibu tersebut, wahai imam, yang dimana tadi malam aku bermimpi kepada anakku, yang dimana anakku telah disiksa oleh Allah. Yang dimana Imam Hasan Al-Basri ini yang hatinya hanya takut kepada Allah, ketika setelah mendengarkan cerita tersebut, Imam Hasan Al-Basri ini pingsan. Dan di dalam pingsannya Imam Hasan Al-Basri ini bermimpi kepada seorang wanita yang layaknya permaisuri yang ada di sorga. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini terkejut. Wahai fulan, siapakah engkau? Dan wanita tersebut menjawab, aku adalah anak dari orang tua, yang dimana orang tuaku meminta amalan kepadamu, wahai imam. Imam Hasan Al-Basri terkejut. Wahai fulan, sedangkan orang tuamu bermimpi kepadamu, kamu sedang disiksa oleh Allah. Kenapa kamu sekarang layaknya permaisuri yang ada di sorga? Iya benar wahai imam, kata perempuan tersebut. Yang dimana kami memang waktu itu sedang disiksa oleh Allah. Yang dimana kami di dalam kuburan itu ada 50 lebih, yang dimana seluruhnya disiksa oleh Allah. Yang dimana pada malam hari ada pemuda lewat di kuburan kami dengan membasahi lisannya dengan mengucap dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah siksa kubur kami diangkat oleh Allah. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Tidak halnya kita selawat hanya untuk diri kita pribadi. Selawat ini hanya untuk kita berhadiah untuk orang yang telah mendahului kita. Jadi jangan pelit tatkala kita mendengarkan selawat. Kita gunakan lisan kita dengan baik. Jadi faedah-faedah selawat ini banyak. Jadi jangan pernah bubuhan pian ketika mendengarkan nama baginda Rasul tidak mau menjawab. Yalah, gunakan selawat. Walaupun bubuhan pian lagi begawi, selawat. Biar gawian pian berkah. Gitu lah. Jadi selawat. Berkat selawat gawian pian berkah dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang dimana satu selawat dari bubuhan pian dari lisan kita yang kotor ini itu dibalas oleh Allah 10 selawat untuk kita. Yang dimana dikatakan oleh Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dimana kata beliau, satu solawat dari Allah untuk kita sebagai umatnya baginda Rasul itu cukup untuk dunia maupun di akhirat. Ini satu solawat dari Allah, ini sudah cukup untuk kita dunia maupun di akhirat. Jadi baginda Rasul tidak mengambil keuntungan solawat dari lisan kita yang kotor. Apa yang Rasulullah ambil keuntungan dari lisan kita? Yang dapat keuntungan dari kita berselawat kepada baginda Rasul ini adalah dari diri kita sendiri. Jadi jangan pernah gunakan umur kita hanya bermaksiat kepada Allah. Jadi kita ini tidak tahu dengan umur. Bubuhan pian besok ini masih hidup. Yakin gak ada lah? Ada lah. Nah, kenapa sudah bubuhan pian kada yakin? Ibadahnya kurang kepada Allah. Subak masih baik. Hanyar 30, masih seperempat lagi, kena aja beribadah. Udah umur 50, hanyar ibadah bujur-bujur lebih baik. Jadi jangan. Jadi ulun teringat satu cerita, yang dimana seorang pemuda ini selama hidupnya beribadah kepada Allah. Dia ini seorang yang gembar, adik dan kakak. Jadi yang kakak ini setiap harinya hanya beribadah kepada Allah, sedangkan adiknya hanya bermaksiat kepada Allah. Pokoknya di setiap harinya ibadah dan adiknya ini hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari cerita ini yang dimana ketika abangnya ini ingin mengerjakan sesuatu hal apa yang telah dilakukan adiknya. Adiknya kan biasanya suka bermaksiat kepada Allah. Duduk di tempat-tempat yang dimana itu sering menceritakan orang lain dan hadir meminum minuman tidak halal, yaitu meminum khamar. Adiknya ini, kerjaan adiknya. Jadi kakaknya ini pengen. Jadi dikerjakan oleh kakak tersebut. Jadi dari kakak tersebut telah sampai yang dimana tatkala adiknya sering duduk di situ, kakaknya kaget. Mana adikku? Biasakan adikku duduk di sini. Sedangkan adiknya ini dari awalnya, mulai sekarang adiknya ini ingin berubah dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Jadi adiknya ini datang ke masjid, sholat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Yang dimana adiknya ini selama hidupnya hanya bermaksiat kepada Allah. Yang dimana pada waktu itu dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan yang dimana tatkala kakaknya telah sampai yang dimana biasa adiknya berkumpul ini, yang dimana kakaknya ini diambil nyawanya oleh Allah. Dan adiknya diambil juga nyawanya oleh Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Yang dimana selama hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Tatkala dia telah mungkar kepada Allah, telah dihilangkan akalnya oleh Allah, dia bermaksiat kepada Allah, dalam maksiatnya nyawanya diambil oleh Allah, maka dia meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Sedangkan adiknya setiap umurnya hanya bermaksiat kepada Allah. Tatkala hatinya telah dibuka oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan nyawanya diambil oleh Allah, dan adiknya tersebut meninggal dalam keadaan baik. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi jangan kita beranggapan loh, ulun masih muda ya baik, subak aja beribadah, kena aja. Kesan apa juga ibadah, jar bujur aja biar bubuhan pian. Kesan apa? Bubuhan pian ini sudah siaplah tatkala kita di alam kubur. Tidak ada yang akan menemani kita tatkala kita telah ada di alam kubur. Tidak akan ada yang menemani kita, tidak akan ada penerang lampu tatkala kita telah ditinggalkan di alam kubur. Siapa yang akan menemani kita? Hanya amal kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Tidak akan ada tanggung jawaban selama kita hidup di dunia ini, hanya hal-halnya bermaksiat kepada Allah, hanya hal-halnya untuk berbuat zina kepada Allah. Dan jangan pernah kita beranggapan tatkala kita telah masuk ke alam kubur itu ada yang menemani kita. Tidak akan ada. Tidak akan ada penerang telah masuk ke alam kubur. Tidak akan ada yang menemani kita. Tidak ada harta yang kita bawa.
Apa yang hanya kita bawa dan kain kafan dan hanya amal-amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi mulai sekarang bubuh impian sadar, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai jam ini, setelah bubuhan pian pulang dari majlis ini, mari kita dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggunakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita lalaikan umur kita. Kita kada tahu dengan umur, iyalah. Bujur kada. Jadi jangan pernah kita gunakan halnya selama kita hidup di dunia ini hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Kita gunakan bersungguh-sungguh dengan beribadah kepada Allah, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dan bekal kita tatkala kita di alam kubur sudah banyak untuk menjawab pertanyaan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimana bulan ini begitu mulia, begitu agung. Jadi diharapkan untuk hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita gunakan lisan kita dengan baik, dengan berzikir kepada Allah, dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pahamlah apa yang tadi, berapa poin yang ulun sampaikan. Paham gak ada? Paham gak ada? Paham gak ada? Paham lah. Alhamdulillah. Kira-kira cukup kah? Belum kah? Cukup ya kalau? Nah, sumat lagi. Sumat lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum ulun tutup, ulun ingin bercerita satu terakhir cerita yang dimana tatkala kita mendengarkan nama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita pernah bakhil. Apa bakhil ini? Pelit. Tatkala mendengarkan dari cerita baginda Rasulullah dan selawat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika Sayyidah Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika Sayyidah Aisyah menjahit pakaiannya Nabi dengan menggunakan jarum, yang dimana jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah ini terjatuh. Kalau di zaman dulu kan tidak ada penerang ruangan, tidak ada penerang lampu, yang dimana jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah ini terjatuh dan tidak kelihatan. Dan dari situ yang dimana tak lama kemudian baginda Rasul datang dan memasuki kamar Sayyidah Aisyah. Ketika baginda Rasul telah masuk di kamar Sayyidah Aisyah, yang dimana jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah ini kelihatan, yang jarum yang kecil tersebut, karena keindahan dari wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, ya Habibullah, sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu sungguh sempurna, sungguh begitu mulia, sungguh begitu elok wajahmu. Ya benar wahai Sayyidah Aisyah, kata baginda Rasul. Tapi apa kata baginda Rasul? Sungguh demi Allah wahai Sayyidah Aisyah, yang dimana tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan, yang dimana matanya, lisannya akan Allah haramkan, yang dimana tatkala selama dia hidup di dunia ini tidak pernah mau berselawat kepada aku dan tidak mau pernah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia ya Rasulullah? Dia adalah dari salah satu umatku, yang dimana umatku ini yang tidak pernah berkumpul kepadaku, tapi dia beriman kepadaku. Tapi tatkala dia tidak mau selawat kepadaku, akan Allah haramkan kedua mata kita untuk memandang wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bubuhan pian pelit, bakhil tatkala mendengarkan selawat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya? Kada membayar. Yalah, selawat ini kada membayar. Tinggal selawat aja, serah pian, hendak berapa ribu apa selawat, asal mampu aja, untung. Yalah, jangan iya aja. Paham kada kah? Paham kada? Bujurlah. Dah ulun tutup aja berarti. Boleh kan ulun?
Jadi ulun kena berpanjang lebar. Sebenarnya ulun ini mata masih mengantuk. Jadi ulun lihat bubuhan pian ini ada 2 berataan mengambang. Soalnya ulun dari Banjarbaru, acara malam tadi itu di Sungai Ulin, habis Sungai Ulin langsung ke Kalimantan Timur ulun. Alhamdulillah berkat doa bubuhan pian sampai dengan selamat. Jadi Habib Fikri Banare tadi membangunkan, "Bib, sudah baca maulid, makasih bangun ya." Pokoknya mau bangun. Jadi insyaallah doakan ulun, doakan Habib Fikri, abah beliau, semoga abah beliau dan Habib Fikri senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga beliau tetap akan mengajarkan kita ilmu agama agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa yang ulun sampaikan, yang pertama, kemuliaan tatkala kita duduk di suatu majelis ilmu seperti ini. Yang dimana yang kedua, jangan pernah kita gunakan umur kita tidak hanya untuk mendekatkan hati kita, hanya bermaksiat kepada Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang dimana yang ketiga, jangan pernah kita bakhil, pelit ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira 3 poin itu pahamlah bukan bian. Nah, jadi ulun kada berpanjang lebar, walaupun pendek dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa panjang-panjang? Imbah bulik dari sini, pulang ke rumah, sampai ke rumah apa tadi yang Habib sampaikan lah, lupa nah. Jadi jangan panjang lebar, yang penting dapat kita amalkan, gitu nah. Jadi ulun di sini bukan halnya untuk mengajarkan bubuhan pian. Jadi ulun di sini sama-sama kita belajar. Gitu. Jadi bukannya ulun berdiri sini, ulun lebih pintar gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama mengamalkannya. Itu insyaallah berkah, dapat keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dilancarkan urusan dunia maupun di akhirat, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan semoga Allah lancarkan urusan kita, dan semoga yang dimana mata kita ini selama hidup di dunia ini sering memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan semoga kelak di akhirat dapat memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bibir kita ini dapat mencium tangan suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridho dengan bubuhan pian. Kalau ulun ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.